Sanitasi dan distribusi air bersih merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah pada masa sekarang. Jika dilihat dari skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setiap hari, air merupakan salah satu komponen paling penting dalam menjalani sebagian besar aktivitas kita. Air bersih merupakan air yang digunakan dalam keperluan sehari-harinya yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak menurut Permenkes nomor 416. Semakin banyaknya penduduk di Indonesia membuat kebutuhan air bersih meningkat drastis pada sekarang ini. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan debat saya dari tim kontra yang saya banggakan. Perkenalkan, sebelum masuk ke dalam ranah bahasan yang lebih komprehensif, saya Andreas Vincent dari tim Seman 71 Jakarta berdiri pada standing position kontra yang dengan tegas dan mantap menolak mosi perdebatan pada hari ini, yakni menolak diberlakukannya privatisasi sanitasi air pada pemerintah Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa kekeliruan dalam argumen yang sudah disampaikan dari tim proposisi yang sangat disayangkan untuk dilewati. Yang pertama, menurut tim proposisi, privatisasi dan dari perusahaan swasta mengacu kepada proyek yang berkelanjutan. Lantas, bukankah BUMN dan PUPR juga melakukan hal yang demikian? Keberlanjutan dalam prospek jangka panjang diperhatikan oleh BUMN dan PUPR dalam mengelola instansi sanitasi air yang sudah terlihat seperti pada proyek pipa limbah yang sudah ada pada kawasan Papua, Kalimantan, dan selebihnya. Justru karena BUMN yang bersifat tidak mau menanggung resiko, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh tim pemerintah tadi, menjadi aspek utama BUMN mengelola sanitasi air pada masyarakat dalam jangka waktu yang panjang dan meminimalisir pengelolaan dalam jangka yang pendek. Lalu yang kedua, sanggahan dari saya yang mungkin tidak diperhatikan oleh tim pemerintah adalah tentangan yang diberikan dari pihak masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 2005 silam. Seperti yang kita tahu, pemerintah hampir pernah menggunakan sistem privatisasi ini yang akhirnya tidak dilanjutkan karena adanya tentangan dari masyarakat. Hilangnya subsidi negara kepada masyarakat kalangan bawah akibat saham yang dominan dipegang oleh perusahaan swasta menjadi salah satu alasan utama terjadinya pertentangan dari pihak masyarakat. Tentu hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak dapat dilakukannya privatisasi oleh pemerintah karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang demokratis yang meletakkan hak masyarakat untuk dapat ikut membuat keputusan berskala nasional yang dapat menentang terjadinya konsep privatisasi berikut. Lalu yang ketiga, seperti yang kita ketahui sekarang, privatisasi dalam BUMN tidak dapat dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa saham yang ditawarkan di dalam pasar modal internasional yang terbuka tidak ada peminatnya. Karena sejatinya memang BUMN pada masa sekarang sedang dalam tahap perkembangan yang memiliki prospek proyek yang lebih lama dalam jangka waktunya. Tentu dengan melakukan privatisasi tidak akan menyelesaikan masalah apapun, tentu tidak dapat menyelesaikan permasalahan dari sanitasi air kepada masyarakat dalam jangka pendek maupun siklus ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Menurut rekor kerja BUMN yang sudah terjadi pada masa sekarang, tidak menutup kemungkinan jika modal yang kita tawarkan pada pasar modal internasional tidak akan dilirik oleh perusahaan besar swasta. Lantas Dewan Juri yang terhormat, apakah langkah yang dapat kita lakukan? Saya pada hari ini menentang keberlakuannya privatisasi di pemerintah karena terdapat banyak solusi yang lebih masuk akal dan membawa dampak bagi sanitasi air di Indonesia. Yang pertama, kerjasama dalam bentuk private public partnership atau konsep PPP yang menjadi kerjasama antara sektor publik pemerintah dan sektor privat yaitu swasta untuk menggandakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian yang terbagi menjadi beberapa bentuk yang tergantung kontrak dan pembagian risiko. Tentu kerjasama berskala ini lebih masuk akal daripada harus memberikan sebagian besar, bahkan hampir semua saham negara kepada pihak asing. Seperti contoh yang sudah terrealisasi pada program PAMSIMAS yang menjadi milik negara pada tahun 2021 silam. Dalam sanitasi airnya, PAMSIMAS sukses memberikan sanitasi air kepada 1.000 lebih desa dan sukses melakukan tugasnya. Proyek PAMSIMAS yang awalnya dalam bentukan World Bank ini melaksanakan tugasnya dalam bentuk kontrak kepada PUPR, sehingga saat selesai menyelesaikan tugasnya yang sudah berhasil, proyek PAMSIMAS ini akhirnya dibeli oleh pemerintah dan menjadi milik pemerintah pada sekarang ini.
Keberhasilan dari proyek Pamsimas ini tentu menjadi suatu langkah maju yang dapat dicontoh oleh BUMN pada masa sekarang, di mana kerjasama dalam bentuk private public partnership ini atau PPP lebih menguntungkan daripada membuat suatu privatisasi secara dampak dan juga ekonomi. Lalu yang kedua, memasuki argumen selanjutnya, jika tim pemerintah lebih memikirkan kondisi ekonomi yang menurut pada saat sekarang ini, maka private placement menjadi salah satu cara yang persisten bagi ekonomi Indonesia, di mana daripada menjual secara langsung kepada pasar modal, lebih baik menjual kepada lembaga atau investor tertentu yang sudah dipilih sebelumnya daripada menjualnya secara asing. Menjual kepada investor tertentu dan lembaga yang sudah dipilih dari pihak pemerintah menjadi salah satu cara dibandingkan memaparkan portofolio saham yang sedang anjlok kepada dunia luar. Tentunya dengan memilih investor dan lembaga tertentu, tingkat kepercayaan dan kinerja serta tanggung jawab pemerintah yang diragukan oleh tim pemerintah dapat teratasi, karena sejatinya private placement tidak menjual sebagian besar dari saham BUMN dan lebih fokus kepada kerjasama internal yang dapat terwujud. Lalu yang terakhir, sejatinya argumentasi dari tim pemerintah mengenai pengambilan risiko oleh BUMN justru mendukung untuk tidak melakukannya privatisasi, karena pada dasarnya pengambilan risiko yang tergolong takut oleh BUMN menandai keinginan BUMN untuk selalu menyiapkan segalanya dengan konteks sesiap-siapnya dan memastikan keberlangsungan suatu proyek sebelum merealisasikannya. Pengambilan risiko oleh BUMN pada sekarang ini tergolong masih baik dan bukan aman, karena BUMN mulai merealisasikan proyek-proyek baru yang menguntungkan Indonesia dan sanitasi air di daerah, seperti proyek pipa limbah yang sudah tersebar serta sanitasi air pada wilayah pedesaan melalui kebijakan-kebijakan BUMN yang masih memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang sebelumnya kekurangan air bersih di Indonesia. Tentunya hal ini mendorong dasar untuk tetap tidak melakukan privatisasi yang hanya menuju kesia-siaan usaha dari pemerintah Indonesia. Saya Andreas Vincent mengucapkan terima kasih.